Indonesia dengan Malaysia atau Indonesia dengan Singapura. Kemudian ada regional. Regional adalah kerjasama dalam suatu kawasan. Contohnya negara Asia Tenggara yang membentuk ASEAN. Kemudian ada subregional. Masih dalam satu kawasan, tapi ini tidak mencakup semuanya. Misal hanya Indonesia, Malaysia, dan Singapura yang bentuk GT. Kemudian ada antarregional. Ini terdiri dari satu kawasan dengan kawasan lain. Misalnya kawasan Eropa bekerja sama dengan kawasan ASEAN. Kemudian ada multilateral. Multilateral ini tidak mengenal batasan wilayah. Jadi misal Indonesia, Arab, Spanyol, dan Jepang. Atau misal Korea, Singapura, Malaysia, dan Thailand. Seperti itu. Kemudian untuk penjelasan selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Di sini akan menjelaskan kerjasama ekonomi berdasarkan bentuk kegiatannya. Yang pertama ada bentuk pasar bersama regional. Badan seperti ini melakukan kerjasama untuk menghambat perdagangan antar anggota. Contohnya seperti ASEAN dan Pasar Bersama Eropa atau PBE. Yang kedua ada bentuk yang lebih luas untuk mendorong perluasan perdagangan dengan menghapus hambatan-hambatan tarif dan anggota. Contohnya seperti WTO dan NAFTA. Terus yang ketiga ada bentuk pengaturan produksi bersama. Contohnya OPEC dan Dewan Timah Internasional. Dan penjelasan selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Untuk badan kerjasama yang bersifat koordinatif dalam penyaluran kepada negara berkembang. Contohnya International Monetary Fund atau IMF. Yang kelima, bentuk badan kerjasama yang bersifat konsultatif. Contohnya kerjasama ekonomi Asia Pasifik atau ASEAN. Tentang Dana Moneter Internasional atau International Monetary Fund atau disingkat dengan IMF. IMF merupakan salah satu lembaga di PBB. Dana Moneter Internasional atau International Monetary Fund atau disingkat dengan IMF adalah organisasi internasional yang bertanggung jawab dalam mengatur sistem finansial global dan menyediakan pinjaman kepada negara anggotanya untuk membantu masalah-masalah keseimbangan neraca keuangan masing-masing negara. Salah satu misinya adalah membantu negara-negara yang mengalami kesulitan ekonomi yang serius. Dan sebagai imbalannya, negara tersebut diwajibkan melakukan kebijakan-kebijakan tertentu. Misalnya privatisasi badan usaha milik negara. Dana Moneter Internasional berdiri pada tahun 1944 di Amerika. Pendirinya adalah John Maynard Keynes dan Harry Dexter White. Tujuannya adalah mendorong stabilitas keuangan internasional dan kerjasama moneter. Tentang Bank Dunia atau World Bank. World Bank adalah lembaga internasional yang memberikan bantuan pembiayaan dan nasihat keuangan kepada negara yang membutuhkan. Tujuan Bank Dunia adalah membantu negara-negara berkembang menyusun rencana untuk membangun infrastruktur dan ekonomi sebagai cara mengurangi kemiskinan dan meningkatkan taraf hidup warganya. Bank Dunia didirikan tanggal 1 Juli 1944 selama United Nations Monetary and Financial Conference yang berlangsung di Bretton Woods. Lembaga ini berkantor pusat di Washington, DC dan memiliki kantor di lebih dari 100 negara serta memiliki 184 negara anggota. Bank Dunia terdiri dari dua lembaga utama, yaitu International Development Association atau IDA dan International Bank for Reconstruction and Development (IBRD). Bank juga bekerja sama dengan lembaga lain termasuk IFC, MIGA, dan ICSD. Tujuan Bank Dunia sangat beragam, tidak hanya memberikan bantuan keuangan. Organisasi ini juga melakukan pendekatan menyeluruh termasuk terlibat membantu pendidikan dan pengembangan kesehatan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Adalah Asia Pacific Economic Cooperation atau Kerjasama Ekonomi Asia Pasifik. Didirikan pada tanggal
pada tahun 1989 terdiri dari 21 anggota. Menteri KTM 1 APEC di Karbala tahun 1989 telah disepakati bahwa APEC tidak akan menuntut mandatory consequences pada para anggotanya. Hal ini menunjukkan bahwa APEC memiliki dua tujuan utama, yaitu mengupayakan menciptakan liberalisasi perdagangan dunia melalui pembentukan sistem perdagangan multilateral. Yang kedua, membangun kerjasama praktis dalam program-program kerja yang difokuskan pada kegiatan-kegiatan yang mencangkup penyelenggaraan kajian-kajian ekonomi. Kemudian ada juga 21 anggotanya. Kantor pusatnya berada di Singapura dan keanggotaannya adalah Australia, Brunei, Kanada dan Tiongkok, Republik Tiongkok, Hong Kong, Indonesia, Jepang, Korea Selatan, Malaysia, Meksiko, Selandia Baru, Papua Nugini, Peru, Filipina, Rusia, Singapura, Thailand, Amerika Serikat, dan Vietnam. Sekian penjelasan tentang APEC dari saya. Dan yang materi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baiklah, saya di sini akan menjelaskan tentang OPEC. OPEC merupakan singkatan dari Organization of the Petroleum Exporting Countries, yaitu organisasi negara-negara pengekspor minyak bumi. OPEC sendiri merupakan organisasi yang bertujuan menegosiasikan masalah-masalah mengenai produksi, harga, dan hak konsesi minyak bumi dengan perusahaan-perusahaan minyak. OPEC didirikan pada 14 September 1961 di Baghdad, Irak. Saat itu anggotanya hanya 5 negara. Sejak tahun 1965 markasnya bertempat di Wina, Austria. Dilansir dari situs resmi Organization of the Petroleum Exporting Countries (OPEC), awal berdirinya OPEC dipicu oleh keputusan sepihak dari perusahaan minyak multinasional The Seven Sisters pada tahun 1959 sampai 1960. Perusahaan minyak tersebut menguasai industri minyak dan mampu menetapkan harga di pasar internasional tanpa memedulikan usulan dari pihak lain atau negara lain. Sebelum OPEC berdiri pada tahun 1949, Venezuela telah mulai mendekati negara-negara penghasil minyak seperti Iran, Gabon, Libya, Kuwait, dan Arab Saudi untuk bertukar pandangan dan memprakarsai pembentukan organisasi OPEC. Namun, berdirinya OPEC baru terwujud pada tahun 1960 di Baghdad, Irak. Berdirinya OPEC diprakarsai oleh 5 negara, yaitu Iran, Irak, Kuwait, Venezuela, dan Arab Saudi. 10 tahun setelah berdirinya OPEC, yaitu tahun 1970, OPEC dan perusahaan minyak The Seven Sisters menandatangani sebuah perjanjian yang dikenal dengan nama The Tripoli Tehran. Hasil perjanjian tersebut adalah menempatkan OPEC sebagai sebuah organisasi yang mampu secara penuh menetapkan harga pasar minyak internasional. Saat ini total anggota OPEC adalah 13 negara, yaitu Venezuela, Uni Emirat Arab, Arab Saudi, Nigeria, Libya, Kuwait, Irak, Iran, Gabon, Angola, Kongo, Ekuatorial Guinea, dan Aljazair. Indonesia sebelumnya pernah menjadi anggota OPEC, namun pada tahun 2016 Indonesia memilih untuk mengundurkan diri dari keanggotaan OPEC. Tujuan OPEC sendiri yaitu untuk mengembalikan penguasaan sumber daya alam minyak ke dalam kedaulatan pemiliknya yang umumnya negara berkembang. Tujuan tersebut diwujudkan melalui koordinasi dan unifikasi kebijakan perminyakan antara negara anggota.
menerapkan cara-cara untuk menstabilkan harga minyak di pasar internasional sehingga tidak terjadi fluktuasi harga, menjamin income tetap bagi negara-negara produsen minyak, menjamin suplai minyak bagi konsumen, dan menjamin kembalinya modal investor di bidang minyak secara adil. Baiklah, itu yang dapat saya jelaskan mengenai OPEC. Sekian, terima kasih. Saya di sini akan menjelaskan tentang kerjasama internasional di bidang agrikultural atau disebut dengan FAO. FAO adalah organisasi internasional yang bergerak di bidang pangan dan pertanian. FAO didirikan di Roma, Italia pada tanggal 16 Oktober 1945. Tujuan didirikannya FAO untuk meningkatkan jumlah mutu pangan serta menyelenggarakan persediaan bahan pangan dan produksi agraris internasional. Indonesia sebagai anggota FAO pernah menerima penghargaan atas keberhasilannya dalam meningkatkan produksi beras. Itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya terima kasih.